Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Faikoh dari NIM A210190115. Di sini saya akan menyampaikan materi ekonomi kelas 11 pada kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan juga kompetensi dasar 4.5 menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Materi akan dibahas menjadi dua bagian. Pada bagian pertama yaitu kebijakan moneter berisi tentang pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, jenis kebijakan moneter, dan juga instrumen kebijakan moneter. Sedangkan pada bagian yang kedua yaitu kebijakan fiskal akan dibahas mengenai pengertian kebijakan fiskal, peran kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, dan juga jenis-jenis kebijakan anggaran. Sekarang kita memasuki pada bagian materi yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Nah, pernah nggak sih terbesit pertanyaan mengapa pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, tidak pernah mencetak uang rupiah dalam jumlah yang banyak? Dengan demikian, masalah kemiskinan bisa segera teratasi, bukan? Tetapi dalam hal ini, tentu Bank Indonesia tidak bisa sembarangan mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Mengapa demikian? Apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, tidak baik untuk perekonomian. Hal ini dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah mencetak uang terlalu sedikit, juga tidak baik untuk perekonomian. Hal ini bisa menyebabkan terganggunya proses pembangunan, masyarakat sulit mendapatkan uang dan pekerjaan, daya beli menjadi rendah, pengusaha bisa gulung tikar, dan pada akhirnya bisa menyebabkan krisis perekonomian. Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Jadi, kesimpulannya, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, sudah pada tahu kan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi, jika dirinci, tujuan kebijakan moneter itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan, yang artinya pertumbuhan arus uang yang beredar harus seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Lalu, tujuan yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Nah, turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya.
Lalu, untuk tujuan kebijakan moneter yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Menerapkan kebijakan moneter yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil dapat mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Lalu, untuk tujuan kebijakan moneter yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara asing. Dengan devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor dapat mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus. Lalu selanjutnya, kebijakan moneter sendiri memiliki dua jenis kebijakan. Yang pertama ada tight money policy atau kebijakan uang ketat, dan yang kedua ada easy money policy atau kebijakan uang longgar. Nah, untuk yang pertama yaitu kebijakan uang ketat merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan juga membatasi atau memperketat pemberian kredit. Lalu, untuk jenis yang kedua, kebijakan uang longgar atau easy money policy, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan juga mempermudah pemberian kredit. Nah, untuk selanjutnya, kebijakan moneter sendiri memiliki beberapa instrumen. Instrumen tersebut diantaranya yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima oleh bank sentral. Akibatnya dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi devaluasi. Ketika bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Lalu, untuk instrumen kebijakan moneter yang kedua adalah tingkat bunga diskonto atau discount rate. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Bila bank sentral menaikkan suku bunga, akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi, ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uangnya disimpan di bank. Lalu, bila menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi.
Jadi, ketika suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Untuk instrumen kebijakan moneter yang ketiga adalah cadangan kas minimal atau cash ratio. Seperti namanya, cadangan kas minimal adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan. Jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Nah, karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Lalu, instrumen kebijakan moneter yang keempat adalah pengawasan kredit selektif atau selective credit control. Pengawasan kredit selektif ini juga merupakan kebijakan dari bank sentral. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Nah, terdapat dua jenis kredit nih, yaitu yang pertama kredit ketat. Kredit ketat ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit tersebut. Lalu, kredit yang kedua adalah kredit longgar, merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam memperoleh kredit tanpa syarat-syarat yang dipersulit. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan. Lalu, instrumen kebijakan moneter yang terakhir merupakan pembujukan moral atau moral suasion. Pembujukan moral ini merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Nah, selanjutnya kita memasuki materi bagian yang kedua, yaitu kebijakan fiskal. Pada tahu nggak nih kata fiskal itu berasal dari mana? Ternyata kata fiskal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang berarti pemegang kekuasaan atau keuangan pertama ketika zaman Romawi kuno, yang harfiahnya punya arti tas atau keranjang. Sementara kalau di bahasa Inggris kan, fisc berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam sebuah sistem negara atau kerajaan. Jadi kalau disimpulkan, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan negara berupa pajak. Kebijakan ini diadakan supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan pembangunan dalam negara. Nah, apa sih peran kebijakan fiskal itu? Pada kenyataannya, transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran,
tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sedangkan pada negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya, apa aja sih fungsi-fungsi kebijakan fiskal itu? Jadi, kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Lalu yang kedua ada fungsi distribusi. Kalau fungsi alokasi berguna untuk menentukan berapa banyak dana yang akan disisihkan dan kemana tujuannya, fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Lalu, fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan fungsi terakhir merupakan fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya, kebijakan fiskal sendiri memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Lalu, tujuan yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Lalu, tujuan kebijakan fiskal yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Untuk tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Untuk selanjutnya, kebijakan fiskal sendiri mempunyai beberapa instrumen. Nah, instrumen tersebut diantaranya yang pertama adalah sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Untuk instrumen kebijakan fiskal yang kedua adalah politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah.
Namun, bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit sendiri merupakan anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran daripada sisi penerimaan. Dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Sedangkan anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, di mana sisi penerimaan lebih besar daripada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Nah, untuk instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Nah, memasuki materi pembahasan terakhir pada kebijakan fiskal yaitu jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Nah, diantaranya ada yang pertama anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Yang kedua ada anggaran dinamis. Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Yang ketiga ada anggaran defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, di antaranya menciptakan uang baru, melakukan pinjaman dari dalam maupun dari luar negeri. Mulai tahun 2000, APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Lalu, anggaran yang terakhir merupakan anggaran surplus. Anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Nah, demikian tadi merupakan pembahasan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 pada materi ekonomi kelas 11 mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.